Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ika Febrianto dengan NPM 20130250023. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang membuat web dengan CSS atau HTML. Sini pertama kita buat dulu struktur HTML-nya. Yang pertama tentu ada doc.type HTML dengan HTML language-nya English. Lalu dengan head, di sini isi dari headnya itu ada meta charset UTF-8 dan meta name viewport dengan kontennya width device width dengan inisial scale-nya 1.0. Lalu untuk detailnya di sini saya menulis untuk sesuai dengan artikel saya, yaitu artikel fauna. Lalu setelah titel artikel fauna, di sini ada link. Link ini adalah link untuk font yang ada yang akan nanti muncul di webnya itu. Nah, untuk fontnya sendiri saya mengambilnya dari Google Font. Kita tinggal menuliskan href dan mengcopy pastekan alamat link fontnya dengan rel style sheet. Lalu bawahnya lagi ada link rel style sheet dengan hrefnya itu style.css. Ini nanti akan beralih ke style CSS ini untuk mengeditnya. Itu isi untuk headnya. Lalu yang selanjutnya ada isi body. Di sini di body ini ada divisi kelasnya itu container dengan header kelasnya adalah header. Lalu untuk divisi kelasnya sendiri adalah hero. Lalu untuk H2-nya itu di sini sama kayak kelas heading dengan namanya itu fauna article. Lalu untuk kelas paragrafnya itu untuk subheadingnya sendiri yaitu vertebrata dan invertebrata. Lalu bawahnya lagi ada divisi kelas lagi yaitu fitur-fitur 1. Di sini saya memakai H4 dengan kelas mamalia, dan sini untuk artikel sendiri saya tulis sebagai mamalia. Lalu untuk paragrafnya sendiri saya kosongkan. Lalu di sini ada href kucing.html dengan artikelnya sendiri saya tulis nama kucing. Nanti di sini jika kita mengklik kucing.html-nya ini, maka akan pindah ke itu HTML yang bernama kucing yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu selanjutnya ada divisi kelas lagi untuk fitur kedua. Di sini H4-nya sendiri saya memakai aves dengan artikelnya itu burung. Lalu untuk paragraf kelasnya sendiri saya kosongkan. Lalu di sini sama juga, di sini bedanya saya memakai merak.html dengan titelnya sendiri ada merak. Untuk HTML merak sama kucingnya itu sama, jadi nanti saya akan menjelaskan salah satunya saja. Untuk header, lalu selanjutnya ada navigasi kelas. Di sini kelasnya sendiri saya menu. Lalu untuk divisi kelasnya sendiri adalah menu toggle dengan input teksnya itu checkbox dengan 3 span kosong. Lalu divisi kelas selanjutnya ada brand. Di sini saya memakai H1 dan saya menulisnya dengan nama fauna article. Lalu dengan selanjutnya ada UL class, yang UL classnya sendiri adalah menulis. Nah, di menu listnya nanti yang dibuatnya itu akan ada beberapa list. Di sini list yang saya masukkan ada 4, yaitu ada home, list, gallery, dan about. Lalu UL dan navigation. Lalu bawahnya sendiri ada section class untuk service-nya itu dengan H3-nya itu amfibi. Lalu di sini ada penjelasan paragraf tentang amfibinya sendiri. Lalu selanjutnya ada hampir sama dengan yang atas, tapi untuk ini saya mengasih namanya dengan ikan dengan paragraf yang menjelaskan tentang ikan tersebut. Lalu bawahnya lagi ada lagi sama juga, tapi di sini kelasnya itu adalah reptil. Lalu bawahnya section. Untuk divisi sudah selesai, lanjut ke JavaScript-nya. Di sini JavaScript-nya itu dengan const menu toggle, dengan dokumennya itu query selector menu toggle input. Lalu const navigasinya itu dokumen query selector navul, dan menu toggle-nya advanced listener click function, dan navigasi class list-nya itu slide. Itu untuk JavaScript-nya. Untuk bagian index HTML atau menu utamanya. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke
href-nya ini, yaitu isinya adalah style.css. Di sini saya sudah membuat style CSS-nya. Yang pertama sendiri sama pakai bintang dengan margin dan paddingnya itu saya bikin menjadi 0. Lalu untuk image-nya sendiri, sebelumnya juga saya sudah membuat folder dengan nama image yang isinya itu adalah foto-foto bahan yang akan digunakan untuk web browsernya sendiri. Di sini saya memakai width-nya itu 100%. Lalu di bagian body saya menambahkan background color dengan warnanya itu antique white, dengan font size-nya itu 18 pixel, dan font family-nya itu Meriwether, Arial, Helvetica, dan sans serif. Ini tadi adalah font family yang sudah saya copy pastekan sebelumnya. Lalu untuk marginnya sendiri saya memakai 50px. Lalu untuk CSS itu kontainernya sendiri, di sini ada displaynya, saya menjadikannya grid dan gapnya itu ada 10 px. Lalu di bagian header saya memakai displaynya itu grid dengan grid template areanya itu hero filter 1 dan kedua. Lalu untuk yang hero nya sendiri, di grid areanya saya menjadikannya hero, lalu dengan minimal height-nya itu 300 px. Dengan background image-nya itu saya memakai URL atau alamat dengan image-nya itu om.jpg. Lalu untuk background size-nya sendiri saya sesuaikan dengan cover, dan background position-nya itu saya jadikannya itu center. Lalu saya menambahkan padding-nya dengan 50 px. Lalu untuk hero H2 dan hero paragraph-nya sendiri dan display-nya itu saya jadikannya none. Lalu untuk fiturnya sendiri, untuk background color-nya saya jadikan dia black, dan color-nya itu saya jadikan dia white. Untuk display-nya itu saya jadikannya grid, dan justify content dan align content-nya itu saya menjadikannya sebagai center. Lalu untuk kursor nanti, jika dia mengklik suatu ikon yang ada di webnya itu, dia akan berubah menjadi pointer atau anak panah. Lalu di fitur 1, grid area-nya itu ada fitur 1 dengan background image-nya itu alamat foto yang sudah saya sediakan sebelumnya juga. Lalu untuk background position-nya sendiri saya jadikan sebagai center, dan background size-nya itu saya jadikan sebagai cover. Lalu selanjutnya ada bagian ACSS dengan color-nya itu white, lalu visitornya juga white, dan hover, aktif, dan fokusnya colornya juga white. Lalu untuk fitur yang kedua, grid area-nya itu fitur 2 dengan background image-nya itu URL sama juga, yaitu fotonya sudah saya sediakan sebelumnya. Untuk background position dan background size-nya sendiri saya jadikan sebagai center dan cover. Lalu untuk fitur mamasnya sendiri, untuk font size-nya itu saya ubah menjadi 2 em, dan fitur AF-nya juga saya jadikan sebagai 2 em. Lalu di sini untuk CSS navigasinya itu, yang pertama ada menu, dan ordernya itu saya jadikan menjadi -1 dengan displaynya itu sebagai grid. Lalu grid template columns-nya itu adalah 1 vr dan 2 fr. Dengan align itemnya sendiri adalah center. Lalu untuk menu brandnya sendiri, font size-nya sendiri saya menjadikannya sebagai 1,3 em, dan colornya sendiri saya ubah menjadi warna black atau hitam. Lalu untuk CSS menu UL-nya, list style-nya itu saya jadikan none, dan display grid, display-nya itu grid. Lalu untuk grid template kolomnya adalah repeat auto fit dengan minimal maksimalnya itu 100 px 1 vr, dengan gapnya itu 5 px. Lalu untuk CSS menu A-nya, untuk display-nya sendiri saya jadikan sebagai block dengan colornya putih. Lalu untuk background colornya adalah, di sini saya memakai warna barley wood. Untuk teks dekorasinya itu saya hilangkan, dan teks alignnya itu saya jadikan center. Untuk paddingnya sendiri saya memasangnya menjadi 5ps dengan teks transformnya itu uppercase. Itu tadi untuk CSS menunya. Selanjutnya adalah CSS untuk hamburger menu. Di sini hamburger menu itu seperti 3 ikon yang bisa kita klik, itu dia akan muncul kayak list baru gitu. Di sini untuk CSS-nya itu, untuk menu toggle-nya, untuk display-nya itu none. Lalu flag direction-nya itu saya jadikan sebagai kolom. Untuk height-nya sendiri ada 20 px, dan justify content-nya itu space between, dengan position-nya itu sebagai relatif.
Lalu untuk jet indexnya sendiri saya menjadikannya menjadi 999. Lalu untuk menu toggle inputnya, displaynya itu sebagai blok, lalu posisinya itu sebagai absolute, dan background colornya itu sebagai black atau hitam. Lalu dengan widthnya itu 40 px, heightnya 28, leftnya itu left dan topnya itu min 5. Lalu opacity-nya sendiri saya jadikan sebagai 0. Lalu untuk kursornya juga sama, saya menjadikannya sebagai pointer dengan jet indexnya itu 2. Itu untuk menu toggle input. Lalu yang selanjutnya ada menu toggle span. Displaynya itu saya jadikan blok dengan weight-nya itu 25 px, height-nya 2 px, background color-nya black. Lalu saya tambahkan border radius juga. Border radiusnya itu saya ubah ke 3 px. Lalu untuk transisinya itu semuanya, dan untuk waktunya itu saya jadikan sebagai 0,5 detik. Ini untuk hamburger menu animasinya. Untuk CSS menu animasi hamburgernya itu, untuk menu toggle span-nya itu sama kayak NTH Child 2 dengan transform originnya itu 00. Lalu untuk menu toggle-nya sendiri sama, sedangkan untuk transform originnya itu adalah 0-100%. Nah, selanjutnya menu toggle input jacketnya itu span juga sama. Di sini background colornya sendiri saya ubah menjadi putih. Jika dipencet gitu dia akan berubah menjadi putih, dan transform rotasinya itu menjadi 45 deg, dan translate-nya itu min 1 px. Lalu untuk menu toggle selanjutnya hampir sama, backgroundnya itu juga putih, tapi bedanya untuk rotasinya sendiri di sini saya ubah menjadi min 45, jadi biar nanti menyilang. Lalu untuk translate-nya itu min 1 px dan 0. Lalu bahannya sendiri ada opacity-nya saya menjadikannya 0, dan transform scale-nya itu juga 0. Selanjutnya ada CSS service. Di sini display-nya itu saya jadikan grid dengan grid template kolomnya itu repeat, autofill minimal maksimalnya 200 px, 1 fr, dengan gap-nya sendiri adalah 2 px. Lalu selanjutnya itu background color-nya sendiri saya jadikan sebagai putih dengan padding-nya itu 15 px, text align-nya itu center, border 1 px dengan warnanya itu solid. Lalu border radiusnya itu sendiri 3 px, dan saya bikin box shadow dengan sesuai yang ada di CSS-nya itu 002 px dengan black RGBA-nya 00,03. Lalu untuk service H3-nya sendiri, font size-nya saya bikin menjadi 1,5 m. Itu untuk style CSS di bagian service. Lalu selanjutnya untuk responsive-nya, di CSS responsive breakpoint-nya sendiri, untuk medianya itu saya bikin maksimalnya itu 1024 px. Lalu untuk ordernya sendiri saya menjadikan inherit dengan grid template kolomnya itu 1 fr. Lalu untuk menu brandnya saya jadikan display none. Untuk hero H2, hero pen-nya itu untuk displaynya saya jadikan blok, background colornya hitam, color putih, paddingnya 5 px, dan margin bottomnya itu 5 px. Lalu hero yang kedua displaynya flag directionnya itu kolom, lalu align itemnya star, dan justify contentnya itu center. Lalu untuk media selanjutnya di sini, untuk apabila dibuka di layar yang maksimal minimal itu 768 px, dengan menu ordernya itu min 1, dan justify itemnya itu saya jadikan sebagai n. Lalu untuk menu toggle-nya itu display flag, menu UL-nya sendiri displaynya itu saya jadikan flag, posisinya absolute, right dan topnya itu 0, weight 100%, height 100 VH, dan justify-nya itu space evenly. Jadi flag direction-nya saya jadikan kolom, align itemnya center, dan untuk background color-nya itu saya jadikan sebagai mirip warna coklat. Lalu untuk jet index yang 1, transform translate-nya itu saya jadikan Y, translate Y dengan min 100%, dan untuk transisinya itu adalah AL atau semuanya dengan waktunya itu 1 detik. Untuk menu UL slide-nya sendiri opacity-nya 1, dan transform-nya itu translate Y dengan angkanya itu 0. Itu untuk media yang tadi itu 768. Terus selanjutnya apabila dibuka di layar yang 600 px,
dengan headernya itu grip template area hero fitur 2, yaitu untuk style CSS di indeks HTML nya. Lalu selanjutnya itu saya juga bikin apabila kita memencet salah satu yang ada itu akan berubah ke halaman baru. Di sini saya hanya bikin dua, yaitu untuk merak, untuk gambar yang merak dan gambar yang kucing. Jadi karena itunya sama juga HTML-nya, jadi saya jelasin satu saja. Di sini saya jelasin yang di bagian merak HTML-nya. Untuk merak HTML-nya masih seperti indeks HTML, kita bikin struktur HTML dasarnya dengan language-nya English. Lalu untuk link reel-nya sendiri saya jadikan stylistic dengan href-nya itu coaching.css. Jadi dia bisa berubah ke, maksudnya ini nanti itu merak.css yang ini. Tapi karena hampir sama juga ya tidak masalah juga. Lalu untuk titelnya sendiri saya bikin jadi kucing untuk judul besarnya nanti itu dengan kontainer. Lalu untuk div kelasnya sidebar. Lalu ini untuk daftar-daftar itunya. Lalu untuk href-nya itu saya bikin index.html di bagian home. Jadi ketika kita memencet home, dia akan kembali ke menu utama, yaitu menu indeks ini. Lalu ada list, gallery, dan about untuk list-listnya. Lalu main kelas kontennya kita masuk. Lalu ada image source online.png. Di sini untuk agar masuk gambarnya itu. Lalu divisi kelasnya itu hero content. Lalu di sini saya bikin H1 merak dengan bagian H2-nya itu bahasa Latinnya merak. Lalu di sini saya tambahkan juga gambar dengan kodenya itu image source. Kita masukkan gambarnya dengan alt-nya merak. Lalu di sini bisa kita atur. Di sini saya stylenya mengubah menjadi 300 px dan height-nya itu 200 px. Lalu di sini saya tambahkan beberapa paragraf untuk penjelasan dari artikelnya. Lalu divisi, section, body, dan HTML untuk ini selesai. Lalu untuk selanjutnya untuk CSS-nya sendiri sama margin dan paddingnya saya jadikan 0. Lalu untuk body-nya, background color-nya saya jadikan putih gini. Untuk font family-nya saya jadikan sans serif. Untuk kontennya grid area sendiri konten. Untuk sidebar-nya itu sidebar, background color-nya saya jadikan Bollywood dan justify content-nya itu center. Untuk footer-nya sendiri grid area-nya itu footer dan background-nya itu putih. Lalu ini untuk CSS containernya, font size-nya itu 1,5 dengan weight, height, dan height-nya juga 100. Display-nya grid template area-nya itu sidebar, content footer. Grid template column-nya itu 1 fr dan grid template rows-nya itu 130 dan bisa dilihat di CSS HTML-nya ini. Lalu untuk CSS content sidebar dan footer-nya, untuk padding-nya sendiri saya jadikan 1M. Dan untuk navigasi URL-nya margin dan padding-nya 0 dan display-nya flag. Justify content-nya space between dan text align-nya saya jadikan center. Lalu untuk navigasi link-nya lifestyle-nya itu non dan padding-nya itu 1M0. Lalu untuk navigasi link-nya color-nya hitam dengan font weight-nya 700, opacity-nya 0,6 dan teks dekorasinya non. Lalu transisinya saya jadikan sebagai 0,3 second. Untuk link-nya itu hover, opacity 1. Untuk di bagian hero, max width-nya 0,90 px, maksudnya marginnya sendiri saya jadikan 0 dengan auto dan text align-nya itu center. Lalu untuk hero image-nya sendiri, untuk gambarnya saya jadikan width-nya itu 200 px. Untuk CSS hero H1-nya itu font size-nya saya jadikan 2M dan font weight-nya 300. Untuk color-nya sendiri mirip abu-abu gitu. Untuk font weight-nya juga sama 300. Sini ubah 300 dan 1,3 M dengan colornya sekian. Lalu untuk CSS action buttonnya bisa dilihat displaynya itu inline box, text dekorasinya non, colornya putih dengan font weight-nya 700. Backgroundnya dijadikan warna biru dengan padding, border radius, margin, dan transitionnya bisa dilihat di sini.
Lalu untuk footer UL nya juga saya bikin dengan match weight 600, marginnya 2 em, dengan itunya auto, padding 0, text align, display, dan flag directionnya saya jadikan center, flag, dan draw. Lalu untuk footer UL lainnya, left style nya itu saya jadikan 0 dan align shape nya itu flash n. Untuk bagian A nya juga sama, tapi di sini saya tambahkan color warna agak mirip putih. Lalu ini untuk image nya dengan weight nya 30%, footer P nya itu font size 0,8 em. Nah ini untuk medianya bisa dilihat di template-nya area seedbar content dan seedbar footer. Row-nya sendiri 1 fr auto dan kolomnya 300 px 1 fl. Untuk navigasi UL nya display flag, justify content space between, dan flag direction-nya kolom. Bagian seedbar-nya, bagian warna color background-nya sendiri saya jadikan bisku dan padding top-nya itu 10 em. Untuk bagian hero, text align-nya left, margin-nya 7 em 0. Untuk hero image-nya width 200 px, float right. Lalu H1 nya 3 em, P weight 60%, footer UL nya 900 px, marginnya 0 auto, padding 1 em. Dan footer UL nya image dengan weight nya 20%. Itu tadi untuk codingannya, dan sini bisa kita akan lihat bagian webnya itu seperti apa. Jadi bagian webnya itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada bagian background gambar harimau, dan ini yang sebelumnya itu ada gambar kucing dan gambar burungnya itu. Lalu bagian amfibi ikan dan reefnya itu bisa di sini. Lalu jika kita mengklik bagian kucingnya bawah ini, maka dia akan otomatis pindah ke HTML itu, halaman baru, web baru. Di sini ada penjelasan sedikit. Lalu jika kita memencet home, maka dia kembali ke halaman utama. Dan jika kita memencet yang gambar burung, maka dia akan ke halaman tentang informasi burung tersebut. Jika kita mencet home lagi, maka dia akan balik ke menu utama lagi. Baiklah, itu tadi untuk bagian burung merak dan burung, untuk bagian merak dan mamalia. Selanjutnya itu untuk fitur yang saya tambahkan, dia bisa sedikit responsif. Jika kita klik bagian ini, maka dia akan menyesuaikan seperti ini. Dia akan menyesuaikan tergantung perangkat yang akan dipakai. Lalu dibilang tadi kayak ada menu hamburger atau hamburger menu, adalah menu ini. Jika kita klik, maka akan muncul list-list seperti ini. Kita klik lagi, maka listnya akan hilang. Lalu jika kita geser sedikit menggeser, dia akan seperti ini. Nah, yang ini home listnya akan jadi ke bawah. Dan jika geser full, dia home listnya itu akan ke atas saja. Jika geser sampai seperti ini, maka dia akan menjadi hamburger menu seperti ini, dan kita bisa mengkliknya. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.